muda. Biar engkau punya kekuatan baru dari Yesus. Engkau punya pengharapan di dalam Yesus. Jangan tinggalkan Yesus dalam hidupmu. Amin. Sekali lagi, semua kita di depan belakang panggil nama Yesus. Indah. Lebih keras lagi katakan. Dia pengharapan. Indah. Amin. Suka-suka yang bakal. Mari angkat tangan tinggi. Oh, hadir sekali lagi nama Yesus. Memberikan segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Dunia indahlah namanya, suka surga Siapa berjanji akan memberikan segala hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Yesus? Pada malam hari ini saudara sedang bukan menonton konser, tapi saudara sedang menyembah Tuhan Allah yang hidup. Yang 2000 tahun yang lalu sudah mati buat kita, tapi malam hari ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Saudara, kalau kau bisa melihat, kau bisa merasakan Dia di tengah-tengah kita. Dengarkan baik-baik, setiap penyakit apapun yang kau derita malam hari ini akan mengalami kesembuhan, karena Tuhan Yesus lebih dekat. Karena Tuhan Yesus lebih dekat dari pakaian yang kau pakai. Dia lebih dekat dari setiap nafas yang kau hidup. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan Yesus yang sama, yang 2000 tahun yang lalu, yang sudah ada di muka bumi ini, akan menyentuh saudara, menjamah saudara, apapun penyakitnya. Mari kita lakukan sama-sama. Tuhan malam hari ini, saudara sedang bukan datang kepada manusia, tapi pribadinya ada di tengah-tengah kita hari ini. Dengarkan baik-baik, Tuhan bukan, saudara bukan menyembah Tuhan yang mati,
saudara tidak pernah menyembah Tuhan yang terus ada di dalam kubur. Alkitab berkata, saya sudah jumpai di sana dan kuburnya kosong. Dan Alkitab berkata, sia-sialah pengharapan kita kalau dia tetap mati di dalam kubur dan tidak bangkit kembali. Dengarkan baik-baik, saudara bukan datang kepada manusia. Kesembuhan tidak terjadi hanya pada saat didoakan, tapi kesembuhan sedang terjadi pada saat saudara mengangkat tangan menyembah. Dan Tuhan yang saudara sembah ada dekat dengan pakai lebih dekat dari baju yang kau pakai. Pada saat kau sedang mengangkat tangan, pada saat kau fokus kepada pribadinya, pribadi yang sama yang ada di surga sekarang ada di dekat saudara. Dan hari ini dia bertanya, engkau mau apa daripadaku, nak? Dia bertanya, engkau mau apa daripadaku? Asalkan engkau percaya, tidak ada yang mustahil buat mereka yang percaya. Kalau kau bisa percaya, tidak ada yang mustahil. Dengarkan baik-baik, datang kepada Tuhan hari ini. Kalau Yesus lebih real dari baju yang kau pakai, kalau Yesus lebih real dari penyakit anakmu, kalau Yesus lebih real dari tumor yang ada dalam dirimu, kalau Yesus lebih real dari mata yang buta dalam diri anakmu, kalau Yesus lebih real dari penyakit kanker, dari penyakit telinga apapun, dia lebih real dari segala masalah yang ada di dalam dirimu. Dengarkan baik-baik, malam hari ini pribadi yang sama, Tuhan yang saya sembah, dia tidak pernah mengecewakan. Dia Tuhan akan menjamah saudara dimanapun kau berada. Mari angkat tangan sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ini umatmu datang kepadamu malam hari ini. Haleluya. Mari angkat suaramu. Haleluya. Mari angkat suara saudara datang kepada Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, hambamu percaya hambamu tidak punya apa-apa, tapi rohmu ada di tengah-tengah kami sedang melayang-layang mencari setiap jiwa yang percaya dan punya iman. Dan iman mereka akan menjangkau Tuhan. Iman percaya mereka akan menjangkau Tuhan. Mari sembah. Pada saat ini juga di mana kau berada, kau bisa menerima kesembuhanmu. Jangan sampai patah arang, jangan kau tidak percaya. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu. Mari satu surga, satu surga. Apapun juga jadi masalahmu malam hari ini, biar surga merespon, biar surga menjamah. Haleluya. Mari Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami tutup setiap sakit penyakit. Kami tutup setiap sakit penyakit. Kami tutup setiap cancer, setiap tumor, setiap sakit ginjal, setiap sakit mata. Di dalam nama satu di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Jesus, Jesus. Yang sedang bersama dengan saudara. Mari
mau tutup mata, taruh tanganmu pada bagian yang sakit. Kalau saudara membawa anakmu matanya buta, taruh tangan pada kedua buta mata anakmu. Kalau saudara sakit di telinga saudara, taruh tangan saudara di dalam telinga saudara. Kalau saudara sakit jantung, taruh tangan saudara di jantung saudara. Karena rohnya ada di tengah-tengah kita. Jangan saudara terganggu oleh apapun, mari percaya dia sedang bergerak di tengah-tengah kita. Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu tidak datang oleh karena namamu hambamu sendiri, tapi kami datang atas nama Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Dan Kau Tuhan yang tidak pernah sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau lihat setiap mereka yang memanggil namamu, seperti orang kusta yang berseru kepada nama Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku. Biar mereka berseru memanggil nama Yesus, nama yang berkuasa, yang mengalahkan setiap sakit penyakit di dalam tubuhmu. Hari ini kami kutuk semua penyakit kanker, kami kutuk semua penyakit tumor, semua penyakit ginjal, semua penyakit jantung, semua penyakit artritis, telinga, mata yang terbuka, mata mulai terbuka, kaki mulai berjalan, yang kena stroke di dalam nama Yesus. Aku kutuk semua sakit penyakit, dan oleh karena bilur-bilurmu Kau sudah menyembuhkan, dan oleh karena bilur-bilurmu Dia sudah menyembuhkan. Dan malam hari ini Tuhan, permuliakan namamu di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun manusia yang berhak menerima kemuliaan, hanya Tuhan Yesus yang berhak menerima kemuliaan. Kami sembah Kau Tuhan di dalam nama Yesus. Percaya di dalam nama Yesus, hamba berdoa hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit Kau berikan otoritas kepada setiap orang percaya. Kami perintahkan Kau keluar semua sakit penyakit di dalam tubuh anak-anak. Dan kami perkatakan di dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit tunduk di dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah memikul segala penyakit kami dan penderitaan kami di atas kayu salib. Dan anak-anakmu tidak perlu lagi memikul dan menanggung setiap penyakit yang kami alami hari ini. Di dalam nama Yesus, kami tidak perlu memikulnya kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara dimanapun kau berada hari ini. Saya nggak tahu kenapa saya mulai berdoa dari awal, tapi mari berharap dan percaya. Di dalam Alkitab, saudara kalau mau duduk silakan duduk. Di dalam Alkitab cuma ada satu peristiwa, setiap orang yang merespon dengan iman. Alkitab berkata di kitab Ibrani, tanpa iman kau tidak bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa iman kau tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Hari itu ada Bartimeus yang buta. Hari itu Bartimeus berseru kepada anak Daud, Anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa engkau hari ini tidak berseru berkata, hai anak Daud, kasihanilah aku? Dan pada saat itu juga Bartimeus terus berteriak. Semua murid Tuhan Yesus berkata, diam, kau mengganggu sekali. Berapa banyak engkau merasa malam hari ini kau sepertinya sudah merasa putus asa. Orang di sekitarmu mulai berkata, diam, penyakitmu tidak bisa sembuh lagi. Dengarkan baik-baik, Tuhan Yesus datang untuk memikul dan untuk menanggung setiap penyakit di dalam tubuhmu. Apapun yang kau alami malam hari ini, Dia sudah memikulnya. Kalau sekitarmu berkata diam, kalau sekitarmu berkata tidak mungkin, kalau sekitarmu berkata kamu berisik, kalau sekitar berkata sudah tidak ada harapan, dengarkan baik-baik. Malam hari ini saya membawa kabar baik. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang hidup. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus adalah datang, tapi Dia butuh iman saudara dan percaya saudara. Di dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan. Dan Bartimeus terus berseru kepada Tuhan. Dan dia berkata, panggil dia. Dan Bartimeus berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Semakin mereka berteriak, diam. Bartimeus berseru, dia memanggil nama Tuhan lebih keras lagi. Hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, apakah kau akan panggil namaku lebih keras lagi? Apakah kau akan tetap punya iman dan tetap percaya dimanapun aku berada? Hari ini juga dia berkata, apakah kau masih panggil nama Yesus dengan lebih keras lagi? Apakah masih ada iman di dalam hatimu? Dan berkata, Tuhan, anak Daud, kasihanilah aku. Dan hari itu Tuhan Yesus diam dan berkata, panggil dia. Panggil Bartimeus.
Dan tiba-tiba saudara, anak Daud yang sudah berjalan mau meninggalkan Bartimius tiba-tiba terhenti. Dan dia berkata, dia memanggil engkau. Dia memanggil engkau. Dan Bartimius yang buta berkata, kuatkanlah hatimu. Hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, apakah kau masih percaya akan mujizatnya? Apakah pengharapanmu masih ada? Setiap orang yang datang dengan pengharapan yang besar, pasti dia tidak akan pulang dengan kecewa, karena iman akan menyambar Tuhan. Dan hari itu, pada saat air bergoncang di kolam Siloam, orang yang pertama kali meloncat, pertama kali masuk dalam kolam, dia akan sembuh apapun juga penyakitnya. Hari ini kau yang berkata, Tuhan, aku percaya, aku tidak peduli penyakit apapun. Bahkan Pak Benny kemarin cerita, dia kena cancer, asal kau jamah aku hanya dengan sentuhan tangan yang berlubang, pasti aku sembuh. Amin. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Kau Tuhan yang menjamah setiap kami, dan tidak ada satupun kami yang pulang dalam keadaan yang sama. Di dalam nama Yesus. Dan hari itu Bartimius berdiri dan berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Alkitab berkata dia tanggalkan jubahnya, dia tanggalkan jubah kebutaannya. Orang buta zaman dulu harus memakai jubah, tapi hari itu dia belum sembuh, dia sudah menanggalkan jubah kebutaannya. Hari ini kau yang stroke, kau mulai berjalan di tempatmu. Kau yang mulai matamu yang sudah tidak bisa melihat bertahun-tahun, atau kau yang buta, mulai buka matamu. Kau yang berkata, telinga saya sudah tidak bisa mendengar cukup lama, kau mulai dengarkan, kau mulai dengarkan. Iman itu aktif, iman itu bergerak, iman itu progresif, iman itu tidak berhenti, iman itu merespon ke setiap panggilan Tuhan yang ada di dalam dirimu. Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun tidak bisa menghentikan kami, apapun tidak bisa menghalangi kami. Kami percaya kuasa firman-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Dan Bartimius menanggalkan jubah kebutaannya, dan dia datang kepada Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, beri belas kasihan-Mu padaku. Tuhan, hari ini datang, sembuhkan aku. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimius, apa yang kau mau perbuat aku dalam hidupmu? Hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, apa yang ingin aku lakukan dalam hidupmu? Dia bertanya, kau ingin apa nak? Engkau ingin apa hari ini di dalam hidupmu? Datang kepadaku, bicara saudara. Tuhan, aku mau anakku sembuh. Tuhan, aku mau kanserku sembuh. Tuhan, aku mau tumorku sembuh. Tuhan, aku mau ginjalku disembuhkan. Dan Tuhan bertanya kepada Bartimius, apakah Tuhan Yesus tidak bisa melihat bahwa Bartimius buta? Dia melihat. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa Bartimius yang buta, dia butuh kesembuhan? Tuhan Yesus tahu. Tapi dia bertanya, apa yang mau aku perbuat dalam hidup? Banyak orang Kristen seringkali berkata, Tuhan kan tahu. No! Dengan mulutmu kau mengucapkan kau akan diselamatkan, dengan hati kau percaya kau akan dibenarkan. Kau harus mengucap berkata, Tuhan, sembuhkan anakku. Dia hanya sebatas doa, dia hanya sebatas kau menjangkau dia. Seringkali manusia berkata, kenapa Tuhan tidak berbelas kasihan? Bukan Tuhan tidak berbelas kasihan, tapi dia hanya bisa merespon iman. Kalau ada iman, asalkan kau bisa percaya, tiba-tiba kuasanya turun di tengah-tengah seperti ini, dia mengalir saudara. Kau tidak perlu merasakan apa-apa, tiba-tiba kau alami kuasa Tuhan dalam dirimu. Dan hari itu Tuhan berkata, Bartimius, jadi sesuai imanmu, dan melihat. Saudara, kita berkata berkali-kali, iman menjangkau Tuhan, iman yang bisa menjangkau Tuhan, iman yang bisa membuat Tuhan disenangkan dan diperkenan. Hari ini dia bertanya kepada saudara, Tuhan tidak pernah memilih zaman yang mudah. Dia memilih zaman pemerintahan penjajahan Roma. Dia memilih zaman yang paling kejam. Dia tidak memilih zaman kematian yang paling mudah. Saya minta penari bisa geser pinggir semua.
hari itu Tuhan memilih zaman yang paling sulit. Zaman seperti apa? Dia mati dibunuh dengan cara kejam di atas kayu salib. Dan hari itu Tuhan berkata, kenapa dia memilih zaman yang paling kejam? Kenapa dia tidak pilih mati di zaman ditembak dan dihukum mati? Dia memilih mati di atas kayu salib. Karena dia ingat saudara, dia ingat saya. Hari ini di kota Tubadak ada orang yang sakit, ada orang yang sakit kanker, ada orang yang buta, ada orang yang sakit menderita, ada orang yang berdosa, butuh namanya bilur-bilur Tuhan Yesus di seluruh tubuhnya. Karena Tuhan tak tahu, kitab Yesaya 53 berkata, oleh karena bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Dan hari itu Tuhan memilih zaman yang paling kejam, yaitu zaman Roma. Dia